Baik, perkenalkan nama saya Ismail Ferandi Sigurian dari Prodi Kepelatihan Olahraga B, NIM A1221033. Sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus memiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Adapun syarat-syarat kalimat efektif, yaitu yang pertama, memiliki unsur yang sepadan. Kalimat efektif itu harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Nah, untuk memiliki kesepadanan struktur yang baik, ada poin-poin yang harus dipenuhi. Terus syarat yang kedua, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Dan syarat yang ketiga, tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Syarat yang keempat yaitu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Syarat yang kelima, bentuknya paralel. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Ciri kalimat efektif yaitu yang pertama, memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Struktur kalimat efektif harus mengandung unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Contohnya, Rangga belajar di kamar. Subjek kalimat tersebut Rangga dan predikatnya yaitu belajar. Ciri yang kedua, hemat kata. Kalimat efektif harus hemat kata. Artinya dalam penyusunan kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak diperlukan harus dihindari. Hindari pengulangan subjek. Jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Contohnya kalimat tidak efektif atau salah, karena dia sakit, dia tidak masuk sekolah. Contoh kalimat efektif yang benar, karena sakit, dia tidak masuk sekolah. Ciri yang kedua, hindari sinonim kata. Jika dalam sebuah kalimat terdapat dua kata yang memiliki arti sama, gunakan salah satu saja. Contoh kalimat tidak efektif atau salah, dia rajin berlatih agar supaya menang. Nah, contoh kalimat yang benar itu adalah dia rajin berlatih agar menang. Terus yang selanjutnya, perhatikan bentuk kata jamak. Jika sebuah kata sudah memiliki makna jamak, tidak perlu ditambahkan kata yang bermakna jamak lagi. Contoh kalimat tidak efektif atau salah, para hadirin dimohon berdiri. Contoh kalimat yang benar itu hadirin dimohon berdiri. Ciri yang selanjutnya, maknanya tepat. Kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak ambigu ataupun menyimpang. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan penggunaan kata atau diksinya.
Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut membuat pembaca menjadi bingung siapa yang terkenal, mahasiswanya atau perguruan tingginya. Supaya efektif, kalimat ini dapat diubah menjadi salah satu dari dua bentuk berikut. Sesuai dengan makna yang dituju, mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Terus yang kedua itu mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Ciri yang selanjutnya, kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat di atas tidak efektif sebab makna yang terkandung tidak logis. Apakah waktu dan tempat itu dipersilahkan? Seharusnya kalimat tersebut diubah menjadi untuk Bapak atau Ibu atau nama kami persilahkan. Ciri yang kelima, menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Penulisan kalimat efektif bahasa Indonesia mengacu pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh, ibuku memperjuangkan karirnya dengan baik. Nah, jika pengacu pada pajak ejaan bahasa Indonesia, kalimat tersebut termasuk kalimat tidak efektif karena kata karir tidak sesuai dengan ejaan yang benar. Seharusnya ditulis dengan karir. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang kalimat efektif tersebut? Jika sudah mengerti, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.